Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Nurul Rahma dari kelas 1B dengan NPM 211063070056. Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sitologi dan histologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Ine Rahayu Purnamaningsih MPD. Pengertian sitologi. Sitologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sel yang berasal dari tubuh manusia, baik yang terlepas sendiri dari permukaan epitel. Struktur sel. Secara umum, sel terdiri atas 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Membran sel adalah selaput tipis yang merupakan bagian telur dari sel. Membran sel juga sering disebut plasmalema, sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel yang terdapat di dalam membran sel selain inti sel. Kemudian ada nukleus. Nukleus adalah inti sel. Inti sel berbentuk bulat atau lonjong dan sering terletak di tengah sel atau di tepi sel. Kemudian pengertian histologi. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan yang dipotong tipis, salah satu dari cabang-cabang biologi. Histologi dapat juga disebut sebagai ilmu anatomi mikroskopis. Kemudian fungsi jaringan. Yang pertama, jaringan epitelium. Fungsinya untuk menutupi permukaan tubuh dan sebagai tempat pertukaran zat dari dalam atau dari luar tubuh. Kemudian yang kedua, jaringan ikat. Fungsinya melekatkan suatu jaringan ke jaringan lain, membungkus organ-organ, menghasilkan imunitas. Kemudian yang ketiga, jaringan otot. Fungsinya yaitu berperan dalam pergerakan organ tubuh. Jaringan epitel dan jaringan penghubung. Jaringan epitel. Jaringan epitel terdiri dari sel-sel polihedral yang berkumpul dengan erat dengan sedikit zat intersel. Pelekatan di antara sel-sel ini kuat. Jaringan epitel membentuk lapisan yang menutupi permukaan tubuh dan melapisi rongga-rongganya. Epitel berasal dari ketiga lapis benih embrio. Yang pertama, lapisan ektodermal membentuk epitel yang melapisi kulit, mulut, hidung, dan anus. Kemudian yang kedua, lapisan endodermal membentuk epitel yang melapisi sistem pernapasan, traktus digestivus, dan kelenjar-kelenjar traktus digestivus seperti pankreas dan hati. Yang ketiga, lapisan mesodermal membentuk epitel lain seperti ginjal. Jaringan penyambung. Jaringan penyambung bertanggung jawab untuk memberi dan mempertahankan bentuk tubuh karena mempunyai fungsi mekanis. Terdiri dari suatu matriks yang berfungsi menghubungkan dan mengikat sel dengan organ dan akhirnya memberikan sokongan pada tubuh. Komposisi struktural jaringan penyambung adalah sel, serabut protein, dan zat dasar. Berbagai macam jenis jaringan penyambung di dalam tubuh menggambarkan perubahan ekspresi ketiga komponen tersebut. Fungsi jaringan penyambung. Yang pertama, tempat penyimpanan lemak, air, elektrolit, bahkan sebagian kecil protein plasma disimpan di kompartemen antar sel jaringan penyambung. Kemudian yang kedua, pertahanan diri. Di kompartemen antar sel jaringan penyambung banyak mengandung sel darah putih, sel plasma penghasil antibodi, dan kekentalan zat dasar jaringan penyambung menghambat penembusan oleh bakteri. Kemudian yang ketiga, perbaikan. Jaringan penyambung mempunyai kapasitas reoleh generasi yang besar. Daerah yang rusak akibat trauma atau peradangan akan diperbaiki dengan mudah. Kemudian yang keempat, transport. Ada hubungan erat di antara kapiler darah, kapiler limfe, dan jaringan penyambung. Jaringan tulang. Tulang merupakan jaringan tubuh kaku yang terdiri dari sel-sel dalam bahan antar sel yang keras. Jaringan tulang membentuk tulang-tulang individu pada sistem kerangka manusia dan kerangka makhluk vertebrata lainnya untuk memahami seputar proses pembentuk tulang. Struktur tulang. Yang pertama, periosteum adalah lapisan terluar tulang keras yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Tulang kompak merupakan lapisan yang memiliki tekstur padat, harus sedikit berongga dan kuat.
Kemudian yang ketiga, tulang spons, merupakan lapisan yang berongga dan berisi sumsum merah. Yang keempat, endostem, merupakan lapisan yang terdiri dari jaringan areola vaskuler yang melapisi sumsum. Kemudian yang terakhir, sumsum tulang merupakan bagian tulang paling dalam yang berbentuk seperti jeli dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Jaringan otot. Jaringan otot adalah sekumpulan dari sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot memiliki kemampuan kontraksi sehingga dapat melakukan pergerakan pada organ tubuh dan bagian tubuh. Selain berkontraksi, otot juga memiliki kemampuan. Sistem otot manusia terdiri atas lebih dari 600 otot di dalam tubuh. Otot-otot tersebut terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut sebagai serabut otot. Jenis-jenis jaringan otot. Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah jenis otot yang menyusun organ dalam kita dan dikenal dengan nama otot licin serta otot dalam. Ciri-ciri otot polos adalah berbentuk gelondong atau memiliki poros dengan satu inti pusat. Otot jantung merupakan penyusun dinding jantung dan memiliki fungsi untuk memompa darah baik menuju jantung maupun sebaliknya sehingga terdiri sirkulasi darah. Salah satu ciri-ciri otot jantung yang khas adalah otot ini mampu bekerja tanpa sadar. Otot rangka. Otot rangka adalah jaringan yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Fungsi otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.